Semoga jenengan sudah ngantuk semua gitu. Jadi nanti materi saya setengah jam aja selesai. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, begitu melihat PPT saya langsung grogi. Paling jelek dibanding dua orang yang tadi gitu. Saya nggak bisa sudah lupa sudah sekian puluh tahun nggak beli PPT itu sampai lupa gimana caranya membuat PPT yang bagus gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Kita akan sudah mulai. Saya tadi janjian sama Mas Tutu itu sebelum mulai sesi ini janjiannya ojo suwe-suwe. Maksimal setengah lima hari. Oke. Saya juga janji saya maksimal jam 3 juga selesai. Terlalu lama ya? Jam 3 terlalu lama ya? Sampai setengah 3 aja? Sampai jam 2? Oke, kita sampai jam 2 aja. Biar gak terlalu lama. Oke, biar gak berpanjang lebar. Yang belum kenal saya Andi, Bapak Ibu. Andi Setiowibowo, tapi biasa dipanggil Cak Kepik gitu ya. Mungkin kalau nyari nama Andi Setiowibowo di Jepang gak banyak yang tahu. Kalau Andi Kepik jauh juga gak banyak yang tahu juga sih. Saya bapak rumah tangga, kebetulan suka membaca gitu aja, kebetulan sekali. Saya kebetulan juga punya keterbitan di rumah, jadi ya kebetulan terus kan hidup ini aku kebetulan gitu. Betul itu kan lawan katanya salah, betul ya? Daripada kesalahan kan dengan kebetulan. Karena saya mengelola sebuah penerbitan, jadi mau nggak mau akhirnya saya harus banyak membaca teks. Mau tidak mau segala macam teks itu akhirnya harus saya baca gitu ya. Mau nggak mau akhirnya juga menjadi melakukan editing tipis-tipis. Ada teks-teks yang masuk gitu, tapi juga ada editing yang sangat berat dan segala macam gitu ya. Saya kebetulan dulu suka menulis, tapi ketika saya membuka usaha penerbitan itu ada satu pesan dari kawan yang sudah lama membuka usaha penerbitan. Pesannya beliau di depan itu, engko lah awakmu iku wis ngurusi teks wong liya, gak kira awak bisa nulis dhewe. Dan akhirnya kejadian sekarang susah sekali mau nulis itu, seperti dikejar-kejar untuk menyelesaikan naskahnya orang lain, terus naskah saya sendiri terbengkalai gitu. Kebetulan saya tidak banyak menulis esai, tidak banyak menulis tulisan-tulisan yang bergizi seperti yang disampaikan Mas Dian Soekarno dan Mas Tutik tadi ya. Saya berusaha fokus kepada nulis naskah drama memang. Tidak banyak orang yang berada di wilayah itu, akhirnya saya memilih wilayah itu untuk bekerja gitu. Ya, alasan saya begitu, karena saya yakin di sekian banyak orang yang ada di ruangan ini juga tidak banyak yang memilih untuk nanti isanya berupa naskah drama gitu. Apakah ada yang berani nanti tulisannya berupa naskah drama? Kalau ada yang berani, luar biasa, salutnya saya. Boleh ditulis berupa naskah drama, boleh juga. Malah luar biasa nanti kalau berupa naskah drama. Oke, saya mulai saja. Sudah lumayan membuang 5 menit. Bapak Ibu, kalau di slide itu saya membagi ruang itu menjadi 2 antara penulis dan pembaca gitu ya. Penulis itu tugasnya membaca, kemudian menulis, kemudian pembaca itu tulisnya membaca dan membaca gitu. Seorang pembaca tidak punya kewajiban dalam tanda kutip untuk menulis apa yang ada di dalam pikirannya, karena dia sudah memutuskan diri untuk menjadi seorang pembaca gitu. Jadi dia hanya membaca dan seterusnya. Tapi seorang penulis seperti yang sudah dengan lihatkan ketika datang ke sini, selesai membaca maka menulis gitu. Sebuah teks ketika sudah selesai ditulis, maka selanjutnya sebenarnya kurang 1 garisnya gitu. Garis antara penulis dan menuju ke pembaca itu ada garisnya, saya lupa. Jadi ada garis panah yang menghubungkan antara penulis dengan pembaca gitu. Dari penulis menuju ke pembaca. Jadi teks yang kita hasilkan akan dinikmati oleh pembaca. Nah, di manakah editor seperti yang sudah saya tuliskan di slide itu? Editor itu posisinya di tengah antara penulis dan pembaca itu. Editor itu menjadi jembatan, menjadi penghubung, menjadi perantara antara teks yang dihasilkan oleh seorang penulis dengan pembacanya. Fungsi utama editor di sana. Nanti di slide berikutnya ada mengapa harus ada editor, siapakah editor dan sebagainya.
Tapi yang pertama yang harus dipahami oleh seorang penulis bahwa akan lebih bagus jika tidak serta-merta tulisan yang dihasilkan itu langsung menuju ke pembaca gitu. Ada editor di tengah-tengah, ada penghubung, ada barier, ada penghalang. Di antara penulis dan pembaca adalah seorang editor. Apakah tulisan itu harus diedit oleh penulisnya sendiri? Bisa. Apakah seorang penulis itu ketika sudah selesai menulis kemudian berakhir pekerjaannya dan diserahkan kepada editor yang lain, itu bisa juga gitu ya. Ada di tulisan, ada di makalah saya sebenarnya. Jadi nggak perlu saya sampaikan banyak lebar. Mau satu slide berikutnya Ibu. Nah ini dia. Siapakah editor itu gitu? Editor naskah adalah orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa, memperbaiki dan meningkatkan kualitas naskah tulisan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau menurut pengalaman yang saya miliki sendiri, kan sudah saya sampaikan, kebetulan saya juga sempat menjadi penulis gitu ya. Naskah terakhir yang saya hasilkan itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. Yang selesai ditulis maksudnya, kalau yang nggak selesai ditulis itu banyak sekali. Kalau satu paragraf kemudian selesai, dapat judulnya, dapat alur ceritanya, tidak saya ditulis itu banyak sekali dan nggak selesai. Menurut pengalaman saya pribadi ketika menulis itu, ketika fungsi kita adalah fungsi penulis, maka selesaikan dulu tugas itu. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Yusuf atau Mas Dian ya. Ketika kita menulis sesuatu, ketika kita sudah punya alur tulisannya akan seperti apa, pembukaannya seperti apa, kemudian endingnya seperti apa, selesaikan saja tulisan itu. Jangan menulis 1 paragraf kemudian dibaca lagi, menulis 2 paragraf dibaca ulang, menulis 3 paragraf dibaca ulang, nggak selesai tulisannya. Selesaikan saja semua dulu, dari awal sampai akhir diselesaikan semua. Sudah tidak usah mempedulikan soal salah ketik, kemudian salah tanda baca, kemudian ada kesalahan huruf kapital dan segala macam, tanda koma dan segala macam, itu tidak usah diperhatikan dulu. Yang terpenting adalah semua yang ada di pikiran kita sudah selesai untuk dituangkan ke dalam teks. Ketika itu sudah selesai, maka kita kalau selama ini yang saya lakukan Bapak Ibu, ketika tulisan itu sudah selesai, maka saya ambil jarak dulu dengan tulisan itu. Saya selesai menulis, kemudian saya tinggalkan dulu. Saya tinggalkan mungkin beberapa jam, atau mungkin beberapa hari, atau mungkin beberapa minggu gitu ya. Saya mencoba mengambil jarak dengan tulisan itu dulu. Kenapa itu harus dilakukan? Ada yang ingin membantu saya? Kenapa kita harus mengambil jarak dengan tulisan yang kita hasilkan sendiri? Tunjukkan tangan dong. Ayo silakan Mas. Untuk mencermati atau menganalisa lagi tulisan yang kita baca, terus baru kurang pas piye. Oke, lah piye kok tahu aku? Ini kurang piye terus baru ini dibenarkan atau Oke, ada tambahan? Ya silakan. Sama. Ya, kalau kita habis menulis itu kayak kita mengendapkan aja air. Jadi kalau habis ditulis semuanya Harus diaduk gitu ya. Harus diaduk ya, diendapkan dulu. Diadukkan dulu, diberikan waktu, jadi bisa menyaring. Oh ini yang ini yang. Oke, kurang lebih begitu. Mau ngomong apa? kurang apa? Sama. Yang lebih khas biar yang Mas Sultan itu. Hampir sama, cuma barangkali kalau kayak masih jeda itu atau jarak itu barangkali ada masukan-masukan yang baru, mungkin ada sesuatu yang perlu kita tambahkan. Iya, oke. Terima kasih. Saya mencoba merangkum dari 3 orang yang membantu saya itu. Jadi sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa. Saya hanya merangkum jawaban-jawaban yang disampaikan kawan-kawan itu kan. Kita mencoba mengambil jarak dengan tulisan yang kita hasilkan itu agar kita nanti ketika membaca ulang itu dalam kondisi yang lebih jernih. Ketika misalnya kita menulis isai dengan sangat emosional, kita misalnya menanggapi, misalnya Bu Lilis itu yang baju hitam, nah itu yang ke belakang tuh. Beliau adalah seorang pejuang pemberdayaan perempuan. Tepuk tangan dulu. Bisa berdiri ya? Iya. Nanti kalau panjenengan ingin sharing soal
empowering women itu bisa dengan Bu Riris. Atau kalau ingin belajar menulis novel nanti bisa dengan Bu Ani Zahra. Bu Ani Zahra itu novelis nasional. Makanya aku grogi ya sih. Kenapa kita harus mengambil jarak dengan tulisan? Agar ketika kita membaca ulang itu kondisi kita jauh lebih jernih, gitu ya. Misalnya Bu Riris, kebetulan dua orang itu yang saya kenal namanya, meskipun banyak yang lain ya. Dua orang itu saya kenal, tulisan-tulisannya sudah saya kenal gitu. Misalnya Bu Riris melakukan respon kepada sebuah peristiwa, kemudian beliau menulis tentang peristiwa itu menurut perspektifnya beliau menulis dengan sangat emosional, unsur subjektivitasnya menjadi sangat tinggi ketika menulis esai itu. Dengan sangat emosional beliau menanggapi sebuah isu gitu ya. Selesai ditulis mungkin agak lega gitu, karena apa yang ingin ditanggapi sudah selesai dituliskan. Ketika saat itu juga beliau membaca ulang dan kemudian mengedit tulisan itu, maka emosinya masih terlalu terlibat di dalam tulisan itu gitu. Tetapi kalau Bu Riri sudah mengambil jarak, misalnya ngopi dulu gitu ya, terus jalan-jalan dulu, shopping dulu gitu, dan sebagainya. Loh, catatannya tulisannya harus sudah selesai dulu, jangan satu paragraf kemudian ambil jarak. Oh jaraknya Mas Oke, aku udah ambil jarak ya, nulis judul ambil jarak, dapat satu paragraf ambil jarak lagi lah mana lah. Ketika akhirnya nanti Bu Riris membaca ulang tulisan yang sudah dihasilkan itu, ada suasana baru. Ketika dia membaca ulang, aku kok terlalu emosional di sini, aku kok terlalu meletup-letup pada paragraf ini ya, aku kok terlalu melibatkan emosi secara pribadi dalam tulisanku ini ya, dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu adalah disampaikan Ibu siapa tadi? Bu Yuni, Zulin. Saya Andi Bu. Baru kenalan sama Bu Zulin. Kalau ini yang perlu dicermati oleh kita ketika akan menghasilkan sebuah tulisan itu adalah yang disampaikan Bu Zulin tadi, ketika hendak memasukkan unsur-unsur baru dalam tulisan kita, itu yang dicermati. Kalau menurut panjenengan, seberapa besar kita mengizinkan diri kita untuk memasukkan tambahan-tambahan baru dalam tulisan yang sudah kita selesaikan? Harus dimasukkankah atau jangan dimasukkankah, atau boleh dimasukkan tetapi dengan persentase tertentu gitu? Boleh? Kenapa boleh? Boleh. Kenapa boleh? Ada alasannya dong, tentu dong. Untuk menambah kualitas tulisan itu. Ya, kita tambahkan untuk menambah kualitas. Menurut saya, menurut kita, kalau dengan tambahan kata masukan itu lebih baik. Ya. Bu Zuli? Oke. Ya. Justru itu yang menjadi batasan, Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi batasan ketika kita hendak melakukan editing pada tulisan yang sudah kita selesaikan adalah batasannya seperti disampaikan Bu Zulin sama Bu Rini. Bu Rini, saya sudah kenal dengan Bu Rini. Bu Rini juga terpenulis level nasional loh. Belum ada yang tahu ya, saya sudah kenal. Termasuk Bu Saada nih. Bu Saada juga tulisannya sudah melakukan buana sampai ke luar negeri. Cuman sekarang lama gak tulis. Justru yang disampaikan Bu Zulin dan Bu Rini adalah batasan yang harus kita taati, Bapak Ibu sekalian. Saya akan contohkan begini. Saya selalu memberikan contoh diri saya sendiri saja. Karena saya nggak berani ngomong banyak soal orang lain. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya kan menulis naskah drama ini. Saya nawari suaminya Bu Riris. Suaminya Bu Riris itu aktor yang luar biasa. Kebetulan mau Jombang, semua orang sudah kenal. Saya menawari Pak Catur namanya. Ya boleh aku nulis naskah, kita main berdua dengan isu ini. Ayo selesaikan ya. Sudah dapat satu lembar, Bapak Ibu. Sudah dapat satu lembar ya. Satu lembar saya pura-puranya ambil jarak gitu ya. Pura-puranya saya ambil jarak gitu. Ide
ide awal yang ada di kepala saya itu, target saya adalah 20-25 lembar selesai. Saya harus membatasi jumlah halamannya biar nggak terlalu panjang gitu kan. Target saya adalah itu dengan ide awal yang sudah kami sepakati berdua. Tetapi yang terjadi berikutnya adalah ketika saya membaca berita-berita terbaru yang ada di media massa itu, akhirnya saya ingin memasukkan isu-isu baru ke dalam naskah saya itu. Dan setiap hari kan kita ini disuguhi isu-isu baru, akhirnya saya jadi bingung sendiri. Dengan ide awal yang itu, kemudian ada tambahan-tambahan baru, ide-ide baru ya, bukan untuk memperhalus atau mempercantik atau memperhalus tulisan saya, tetapi saya ingin memasukkan ide baru ke dalam tulisan saya. Akhirnya yang terjadi adalah sampai hari ini ya baru 1 lembar itu nggak selesai. Itu yang saya katakan batasan ketika kita melakukan editing pada naskah yang kita hasilkan sendiri. Boleh kita ganti, misalnya kita menemukan kata yang nggak pas dalam paragraf itu gitu misalnya, kita ganti dengan kata yang lain, oke. Misalnya memperhalus kalimat yang kita pakai dalam tulisan yang kita hasilkan, oke. Tetapi kalau kita ingin menambahkan isu baru dalam tulisan kita, itu akan mengacaukan tulisan awal. Lebih baik gimana? Lebih baik membuat tulisan baru. Tulisan yang sudah selesai kita edit, kita olah lagi, sekedar untuk memperbaiki kualitasnya, bukan menambahkan isu baru di dalam tulisan yang kita hasilkan di awal tadi. Kalau kita ingin merespon sebuah isu baru, ketika kita ingin menyampaikan ide baru kepada melalui tulisan kita, lebih baik kita menulis yang baru lagi. Jadi pengalaman saya ini jangan ditiru. Bukan hanya 1 kali ini, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada belasan naskah yang nggak selesai sampai hari ini ya gara-gara seperti itu. Akhirnya saya berpikir lebih baik saya nggak usah membaca berita-berita itu ya. Apa lebih baik saya fokus saja Facebookan ya. Ya, yang berteman Facebook dengan saya ya begitulah. Kacau balau Facebook saya. Saya belum ambil keputusan sampai hari ini apakah naskah saya itu akan saya selesaikan dengan ide yang awal atau saya memasukkan isu-isu baru. Sehingga ketika ketemu Pak Catur ditagih, naskahnya mana? Sabar, saya bilang cuma gitu. Kapan target mainnya? Ya kalau bisa ya tahun ini, kalau bisa ya tahun depan, kalau bisa ya tahun depan lagi. Pokoknya gitu ya. Batasan itu yang harus kita pegang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kawan-kawan. Batasan itu yang harus kita pegang. Berusaha tadi sudah saya yakin tadi sudah disampaikan oleh 2 orang pembicara sebelum saya, bahwa ketika kita ingin mengolah sebuah ide, bahwa ketika kita ingin menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita dalam usaha tulisan, godaan untuk memasukkan unsur-unsur baru itu sangat besar. Sepertinya ketika kita sudah memulai menulis, sepertinya kok tiba-tiba kita dapat ide-ide baru terus gitu. Sepertinya ada sesuatu yang baru yang bisa kita masukkan. Sepertinya ya. Padahal itu sebenarnya seperti yang saya katakan di depan, kalau itu terus-menerus kita lakukan, maka tulisan kita tidak akan pernah selesai. Begitu ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Mengapa harus dilakukan editing? Nah, ini dia yang menjadi sangat penting ketika seseorang itu melakukan editing pada naskah yang ada di hadapannya. Yang pertama tentu menghilangkan kesalahan Bapak ini. Menghilangkan kesalahan itu kan bisa macam-macam, bisa kesalahan pengetikan, bisa kesalahan penggunaan tanda baca, bisa kesalahan kontennya, bisa kesalahan data yang muncul di naskah itu, bisa juga kesalahan apalagi kesalahan yang biasanya muncul dalam tulisan itu. Informasi, kesalahan informasi. Nanti ada di contoh di slide saya salah satu contoh yang kita nanti bicarakan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan Bu Rini dan Bu Sulin tadi, bahwa ketika kita sudah selesai menulis, kemudian kita melakukan editing kepada naskah yang kita hasilkan itu, maka secara otomatis kita akan bisa merasakan kualitas tulisan kita itu seperti apa.
apakah tulisan yang kita hasilkan itu secara gaya kepenulisan sudah berkualitas, secara aturan kepenulisan sudah berkualitas dan sebagainya. Yang berikutnya adalah meningkatkan keterbacaan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau kita menghasilkan sebuah teks, tentu kita ingin tulisan kita itu dibaca oleh orang lain, betul ya? Kecuali kalau kita nulis diary mungkin dulu waktu masih muda kita nulis diary ya. Mungkin kalau sekarang sudah nggak ada dengan udah nulis diary. Diary yang warnanya pink gitu kan, wangi-wangi ada wangi-wanginya gitu. Kita simpan rapat-rapat diary itu, gitu kan, nggak ada orang lain yang baca. Gitu. Saya cowok tapi nulis diary. Dan diary saya warnanya pink juga. Jangan-jangan saya hadiah dari dia. Ya, maksudnya keterbacaan itu begitu Bapak Ibu. Jadi ketika tulisan kita itu akhirnya sampai ke publik, seperti disampaikan Mas Cucu tadi yang saya mengikuti sebentar tadi, apakah orang itu akan tertarik untuk mengikuti tulisan kita? Apakah orang itu akan tertarik untuk membaca hasil karya kita atau tidak? Itu maksudnya keterbacaan itu begitu. Jadi range publik yang menjangkau tulisan kita, konsumen kita itu meluas gitu. Kalau misalnya kita menulis surat cinta kepada lawan jenis, tentu fokus kita hanya kepada satu orang. Begitu ya. Tetapi kalau kita menulis sebuah esai tentang misalnya Candi Rimbi gitu, tentu tujuan kita bukan untuk dibaca oleh satu orang, dibaca oleh banyak orang. Itu maksudnya meningkatkan keterbacaan gitu. Nah, bagaimana kemudian seorang penulis atau seorang editor itu bisa meraba pasar? Bagaimana caranya? Ada yang mau memberikan pendapat? Bagaimana seorang penulis atau seorang editor bisa meraba pangsa pasar dari tulisan yang dihasilkan? Bagaimana seorang editor atau seorang penulis itu bisa meraba pasar tulisannya? Gimana Bu? Yang Bikas Bu? Menulis yang tren saat ini. Tren saat ini. Ya, sebelum kita bisa tahu apa yang sedang tren saat ini, maka kita harus melakukan riset, betul. Kita harus membaca. Kita harus banyak sekali membaca, Bapak Ibu. Seperti yang ada di slide pertama saya tadi, bahwa seorang penulis tugasnya bukan hanya menulis, tetapi membaca gitu. Mungkin semakin tua usia kita, bacaan kita itu semakin menyempit. Betul ya? Kita hanya membaca sesuatu yang sesuai dengan selera kita. Jarang sekali di usia kita yang 30-an ini. Ya lebih sedikit lah Bu, lebih sedikit lah. Jarang sekali di usia kita sekarang ini kita mau membaca sebuah teks yang tidak sesuai dengan selera kita. Sudah jarang sekali. Mungkin kita akan merasa capek, kita merasa tidak ngeklik dengan tulisan, kita merasa ini tulisan apa sih? Kita mudah sekali merasa bosan gitu ya. Tetapi ketika kita membaca sebuah tulisan yang itu sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan membaca dengan nyaman gitu. Itulah yang seringkali menghinggapi diri kita yang sudah menjelang lansia ini. Kita bilang lansia belum ya? Kita pralansia lah ya. Ternyata kita mempersempit diri kita sendiri begitu Bapak Ibu. Ternyata kita mempersempit diri kita sendiri.
Kita tidak berusaha menjaga range bacaan kita dalam rentang yang sangat luas, tapi kita mempersempit diri kita. Apakah itu sebuah kelemahan atau kekurangan, saya juga tidak tahu. Tetapi dengan kita banyak membaca, kita akhirnya tahu gaya kepenulisan seperti apa yang saat ini sedang laris. Bukan laris artinya bukan bukunya banyak dijual ya, tetapi bagaimana tulisan itu mempunyai keterjangkauan yang luas. Kalau saya tadi di depan mengatakan karena kebetulan saya punya usaha penerbitan, akhirnya saya mau tidak mau saya harus membaca banyak teks gitu. Saya pusing sekarang ini kalau harus membaca tulisannya, mohon maaf, misalnya anak-anak yang masih SMP yang baru menulis, baru belajar pertama kali menulis, saya pusing sekali. Aduh, ini harus diapakan tulisan ini. Nanti ada contohnya di slide saya. Mari kita pusing sama-sama gitu ya. Karena betul-betul membuat sebagai seorang pembaca pertama itu betul-betul membingungkan kita sebagai pembaca. Tetapi ada kalanya juga, misalnya saya membaca tulisannya Mas Dian Soekarno gitu, mau tidak mau beliau harus menulis dengan gaya bercerita yang agak berat gitu ya, karena tidak bisa dimain-mainkan gitu kan, menulis sumber sejarah misalnya kan tidak bisa dimain-mainkan. Jadi saya berusaha tidak membatasi range bacaan saya, tapi akhirnya ya beginilah. Nah, ini ada hubungannya dengan meningkatkan kredibilitas itu Bapak Ibu sekalian. Meningkatkan kredibilitas. Jadi oke. Kredibilitas orang penulis itu dipertaruhkan ketika teks itu sudah sampai kepada publik. Kalau misalnya nanti misalnya Mas Lutang gitu ya. Beliau itu pengusaha pentol Nusantara. Kalau belum ada yang belum tahu, beliau pengusaha pentol Nusantara. Ada banyak rompong yang beliau miliki gitu kan. Bisa jadi iya harusnya. Oh, sudah di depan. Maksudnya panitia di depan. Oh. Oh ya. Jangan khawatir, nanti kalau Anda bikin acara undang aja Pentol Nusantara ada harga khusus ya Mas sebenarnya. Free malah. Free. Pokoknya Mas ngambil free. Pas makan ya bayar, habis bayar. Ngambilnya free, makannya bayar. Kenapa kita malah bahas pentol ya? Nah, tapi beliau itu adalah seorang pejuang literasi yang sangat tangguh gitu. Karena di rombongnya itu disediakan buku bagi siapa yang mau baca sambil makan pentol bisa baca. Misalnya nih, saya memberikan contoh Mas Lutfan gitu ya. Mas Lutfan akan menulis soal pentolnya. Pentol yang dijual maksudnya, bukan pentol yang berarti Mas Lutfan akan menulis tentang pentol yang dijualnya gitu ya, yang lebih tepat mungkin ya. Pentol yang diolah, yang kemudian dijual gitu ya. Jadi bukan pentolnya saja, itu nggak pas. Ketika Mas Lutfan itu akan bercerita soal pentol itu, kemudian ketika menuliskan itu kurang detail, misalnya nih, cerita soal bagaimana proses produksinya gitu ya, proses produksinya, kemudian Mas Lutfan tidak bisa detail menyuguhkan melalui tulisannya bagaimana proses memproduksi pentol itu, maka tugas editor di situ adalah siapapun orangnya, bisa Mas Lutfan sendiri, bisa nanti slide berikutnya, bisa Mas Lutfan sendiri atau orang lain yang melakukan itu, maka dia harus menambahkan agar proses produksi yang harusnya ditulis dengan teliti itu bisa tersampai dengan bagus kepada pembaca. Kalau misalnya Mas Lutfan proses membuat pentolnya itu mulai dari jalatreni, menyampur bahan-bahan, kemudian menggiling dan segala macam, tapi ada satu bagian pengolahan yang tidak muncul di tulisan itu, orang akan jadi bertanya-tanya. Sajane Mas Lutfan itu nggak pentol dhewe apa tuku? Kok ada satu bagian keproduksian yang terlewati?
Sehingga kredibilitas beliau sebagai penulis akan dipertanyakan, kredibilitas beliau sebagai juragan penulis juga akan dipertanyakan. Nah, tugasnya editor adalah membaca ulang tulisan yang sudah dihasilkan soal bagaimana proses memproduksi itu, menambahkan ke dalam tulisan itu sehingga kredibilitas tulisan itu tidak dipertanyakan, keabsahannya itu benar-benar terjaga, kualitas tulisannya benar-benar terjaga. Begitu ya. Ini ada hubungannya dengan itu, dengan poin yang terakhir, menghindari kesalahpahaman. Menghindari kesalahpahaman. Jadi begini, ada satu kredo yang mengatakan the death of author, itu ya Bu Riris ngomongnya begitu ya. Bu Riris itu alumni Fakultas Bahasa Inggris, jadi kalau ingin kursus bahasa Inggris bisa juga ke beliau. The death of author itu ya, matinya penulis itu. Maksudnya adalah, matinya penulis itu adalah ketika sebuah tulisan itu sudah sampai ke publik, maka penulis sudah tidak punya apa? Tidak punya kesempatan untuk mempertahankan argumentasinya. Karena tulisan sudah sampai ke publik, maka penulis sudah mati ketika itu. Sudah, misalnya saya tulis nih, saya berikan ke Mas Sultan nih. Mas Sultan membaca tulisan saya, kemudian dia menjelek-jelekan tulisan saya, sudah saya terima saja. Karena tugas saya sebagai penulis sudah selesai. Kalau saya ingin mempertahankan argumen, bukan saya memperbaiki tulisan saya, tapi saya mempertahankan argumen melalui oral begini. Padahal tulisan saya menjangkau misalnya se-Indonesia gitu. Bagaimana mungkin saya mendatangi satu persatu orang yang membaca tulisan saya dengan saya menjelaskan ulang apa maksud dari tujuan saya, apa maksud dari tulisan saya itu, kan tidak bisa. Itu yang harus berhati-hati ketika kita menulis sesuatu dan ketika kita menjadi editor. Kesalahpahaman itu tidak bisa kita hindarkan. Interpretasi seseorang kepada sebuah teks itu tergantung bagaimana background yang dimiliki oleh si pembaca. Kalau katanya boleh namanya siapa sih? Mbak Robiah. Bu Robiah itu yang pakai kakak Robiah itu. Dia dosen di UNAS, dosen ilmu komunikasi. Katanya Bu Robiah itu, Mbak Robiah, kakak Robiah, saya biasa manggilnya boleh memang makanya agak bingung. Fungsi komunikasi dalam sebuah tulisan itu bisa bias, bisa tidak seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Ketika sampai kepada pembaca yang memiliki background yang berbeda dengan si penulis, ketika sampai kepada pembaca yang memiliki literatur, tingkat literatur yang berbeda dengan apa yang ada di dalam tulisan itu. Nah, untuk menghindari hal itu, itulah fungsi editor di sana. Ada hubungannya tadi dengan soal keterbacaan, soal kredibilitas, ada hubungannya dengan kesalahpahaman itu. Untuk bisa menghindari kesalahpahaman itu harus peka, seorang editor harus peka. Nanti ada di slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada dua tipe editing ya. Ada dua tipe editing, self editing dan external editing. Kita tadi sudah membahas sedikit soal self editing, yang editing yang dilakukan oleh penulisnya sendiri. Kenapa harus dilakukan self editing? Kalau ini ada hubungannya dengan industri penerbitan buku, tentu salah satu tujuannya adalah meminimalisir biaya editor luar. Salah satu fungsinya adalah begitu. Tapi ketika kita melakukan self editing oleh penulisnya sendiri, maka di sana kita berusaha seperti yang sudah kita bahas tadi. Ketika kita sudah berjalan dengan tulisan kita, kemudian kita membaca ulang, kita akan membaca dengan lebih jernih. Kita bisa melakukan editing kepada tulisan yang kita hasilkan ini, mulai dari ejaan lah, tanda baca dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya soal external editing itu editing yang dilakukan oleh pihak luar, dilakukan oleh selain penulisnya. Misalnya
Mas Agus tadi ya, Mas Agus yang tanya terakhir tadi, yang saya, Mas Taim. Oh Mas Taim, misalnya Mas Taim selesai nulis nih, kemudian akan diterbitkan di tempat saya nih misalnya. Mas Taim ngomong ke saya, Mas, ini tolong sampai yang jadi editor saya ya. Ketika saya bersedia untuk menjadi editor, itulah editing yang dilakukan oleh pihak luar gitu. Tapi kalau saya pesan sih jangan terbitkan di depan saya. Saya cerewet sekali kalau saya jadi editor itu saya cerewet sekali, itu nggak selesai nanti bukunya. Kewenangan apa yang dimiliki oleh seorang editor? Slide berikutnya. Apa yang harus disiapkan berikutnya? Apa yang harus disiapkan oleh seorang editor itu? Ya sebenarnya pengetahuan umum saja di bawah itu, pengetahuan tentang bahasa dan tata bahasa dan sebagainya. Kemudian melakukan 2 dan 3 ini yang menjadi sangat krusial Bapak Ibu sekalian. Kemampuan analisis dan kemampuan komunikasi. Kita ngomong soal ini eksternal editor ya, eksternal editing ya, editor dari luar gitu. Bagaimana seorang editor ketika membaca naskah yang dia terima itu bisa melakukan analisis, bisa melakukan analisa, bisa melakukan kajian kepada teks yang dia terima dari segala sisinya tentunya. Bukan hanya dari sisi kebahasaan, tetapi bagaimana isi tulisan itu dia bisa menganalisis. Yang berikutnya adalah kemampuan komunikasi ini yang saya katakan tadi. Kalau misalnya Mas Agus itu mengirim naskah ke saya, maka saya akan muncul sebagai pembaca pertama dari naskahnya Mas Taim. Kemudian saya mengkomunikasikan hasil bacaan saya kepada tulisan Mas Taim itu dengan si penulisnya, dengan Mas Taim. Mas ini kok paragraf ini kok begini? Apa tidak lebih baik kalau paragraf ini dirubah menjadi begini? Mas kalimat ini kok rasanya kurang pas ya? Apa tidak lebih baik ditambahkan 1 kata ini? Dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kemampuan komunikasi. Mampu menjalin komunikasi yang sehat dengan penulisnya. Kalau saya boleh cerita sedikit begini. Tadi Mas Dian cerita soal novel Gajah Mada ya. Novel Gajah Mada itu ketika sampai di tangan saya, kemudian saya baca, kemudian saya berdiskusi dengan Mas Dian Soekarno soal novel itu. Diskusinya menarik sekali karena kami harus sama-sama mengeluarkan dokumentasi tentang sejarah, tentang bahasa, tentang pengadeganan dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata hasil komunikasi itu dari tadinya 1 buku yang disodorkan ke saya, setelah diskusi panjang lebar segala macam, akhirnya menjadi trilogi Bapak Ibu sekalian. Menjadi 3 buku. Saking intensnya kami berdiskusi, dari 1 buku yang disodorkan ke saya, kemudian saya diminta jadi editor dan segala macamnya itu berkembang, akhirnya menjadi 3 buku. Itu bisa terjadi karena kami berdua mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus. Kami bisa saling menantang, bisa saling menggali, bisa saling menyodorkan informasi baru, sehingga muncul ide-ide baru dari si penulisnya. Itu ada hubungannya dengan yang poin yang keempat, memiliki pengetahuan tentang konten. Jadi seperti saya katakan tadi, ketika saya membaca buku yang disodorkan ke saya itu, kemudian saya berusaha menambah referensi saya tentang Gajah Mada, tentang Perang Bubat, tentang Hayam Wuruk dan segala macam, tentang Sumpah Palapa dan segala macam itu saya membaca lagi. Akhirnya pengetahuan saya tentang konten yang ada di tulisannya Mas Dian itu menjadi bertambah. Maka saya tawarkan kepada Mas Dian, ini ya boleh misalnya gini, ini kok janggal ya adegan ini dan sebagainya. Adegan ini harus dipotong nih Mas Dian karena terlalu vulgar. Adegan ini terlalu seksis misalnya gitu, harus dipotong nih. Jangan menggunakan kalimat yang seperti ini karena terlalu berisiko, karena nanti pembacanya tidak hanya menurut orang dewasa dan sebagainya. Ada hubungannya juga dengan ini, poin yang kelima, kemampuan untuk bekerja secara detail dan teliti. Jadi saya ketika menjadi seorang editor,
fokus saya bukan hanya kepada konten, tetapi kepada tanda baca juga. Kenapa begitu? Karena ketika panjenengan nanti menulis sebuah kalimat tetapi salah menempatkan koma misalnya, maka artinya kan bisa beda nih. Misalnya panjenengan menempatkan spasi dengan tidak pas, artinya juga bisa beda. Kalau guyonan saya waktu SMA dulu itu, kebetulan saya suka membaca sejak dulu gitu ya. Guyonan saya kalau soal spasi itu begini. Tulisannya helmmu ketinggalan. Helmmu ketinggalan. Tapi karena secara tidak sengaja menempatkan spasi setelah kata he, maka kan artinya sudah beda. Helmmu ketinggalan. Karena ada spasi di situ, helmmu ketinggalan. Itu hanya menempatkan spasi yang tidak pas. Apalagi ada koma di situ, apalagi ada tanda seru di situ dan sebagainya. Misalnya juga saat kapan, mungkin Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia lebih paham soal ini. Saat kapan di itu digandeng dan saat kapan di itu dipisah. Saat kapan? Saat kapan di itu digandeng, saat kapan di itu dipisah. Kata ya, digandeng itu ketika masih sayang-sayangnya. Kalau udah gak sayang lagi. Maaf, bisa ada guyon. Jadi di itu dipisah ketika menjadi kata depan. Kata depan. Di itu digandeng ketika menjadi imbuhan. Kata depan. Ya gitu ya. Saat kapan dia menjadi kata imbuhan, saat kapan dia menjadi kata depan. Jadi hati-hati ketika menulis seperti itu. Yang terakhir yang lebih penting ini, bukan lebih penting, yang juga sangat penting, pengetahuan tentang gaya penulisan seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, bahwa kita perlu tahu gaya penulisan seperti apa yang sedang dinikmati oleh banyak orang sekarang ini. Karena kita bicara soal esai, karena kita bicara soal esai, kita tidak bicara tentang karya sastra gitu. Tentu kita menyesuaikan dengan gaya penulisan esai yang sedang digemari oleh pembaca sekarang ini. Kalau tadi Mas Cucu mengatakan Mas Takin tuh akhirnya punya gaya sendiri gitu ya. Gaya sendiri yang tetap seharusnya bisa mendekati keinginan pasar. Jangan kita asik dengan gaya kita sendiri, tetapi gaya yang kita tawarkan itu ternyata tidak bisa diterima oleh pasar. Ya mau nggak mau ketika kita bicara soal industrialisasi, kita bicara soal kapitalisme gitu dan segala macam, kita kan harus sedikit-sedikit berada di sana nih Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa selamanya berada pada posisi yang idealis. Karena bisa jadi ketika kita mempertahankan ideologi kita secara kaku gitu, maka resiko untuk tidak diterima oleh orang lain itu jadi sangat besar. Terus bagaimana cara kita melakukan editing kepada naskah? Ada di teks saya. Tidak terasa ternyata sudah hampir selesai waktu saya untuk menyampaikan ini. Jadi nanti jangan bisa membaca sendiri bagaimana cara untuk melakukan editing itu ya. Di situ mulai poin 1 sampai 10 membaca naskah secara keseluruhan tentu harus dibaca secara keseluruhan. Tidak bisa kita hanya membaca sepotong kemudian memberikan penilaian kepada naskah yang sedang kita baca itu. Harus kita baca semuanya itu. Semuanya kita baca dari awal sampai akhir karena kita harus tahu bagaimana alur dari tulisan yang sedang kita baca itu. Kemudian mengidentifikasi kesalahan, memperbaiki struktur kalimat dan sebagainya itu yang paling penting adalah poin ke-9 Bapak Ibu sekalian, mengulangi proses editing
mengulangi proses editing ini memang jadi editor itu sangat membosankan Bapak Ibu, sangat melelahkan gitu. Kalau editor yang serius maksudnya ya. Sudah selesai kita baca, kemudian kita perbaiki, kita diskusikan dengan penulisnya, kita komunikasikan lagi dengan penulisnya, sudah diperbaiki oleh penulisnya. Setelah sampai ke kita harus membaca ulang dari awal sampai akhir lagi. Nomor 9. Makanya butuh orang-orang sabar seperti saya. Ya wajah saya memang menyeramkan, tapi hati saya lembut sekali. Ya karena terlalu lembut hatinya itu anaknya sampai 4. Proses yang harus dilalui dengan sangat sabar, yang harus dilalui dengan sangat teliti, tidak boleh tergesa-gesa. Karena bisa jadi apa yang sudah kita perbaiki dari teks awal itu tidak dilakukan oleh penulisnya gitu. Tidak dilakukan perubahan di sana gitu. Tidak dilakukan perbaikan dari teks awal yang tetap saja alah paling gak diwacana mbak editornya kirimkan lagi. Bisa jadi begitu. Nah, karena butuh kesabaran ini maka tidak semua orang sanggup untuk jadi editor. Butuh kesabaran lebih. Beberapa waktu yang lalu saya jadi editor sebuah buku yang menarik menurut saya. Jadi ada kawan seorang guru BK yang baru pertama kali menulis buku, kemudian dia mempercayakan saya sebagai editornya. Saya katakan ke dia, oke, selesaikan dulu bukunya dari awal sampai akhir. Ada 15 judul kalau 15 judul isei dalam satu buku. 15 judul isei, kalau sudah selesai nanti kita diskusi. Ketika 15 judul itu sudah sampai ke saya, baru saya membaca keseluruhan agar saya tahu konsistensi gaya bercerita dia, konsistensi pemakaian bahasa dia seperti apa, tidak lompat-lompat gitu ya dan sebagainya. Setelah itu saya lakukan, kemudian kami berdiskusi satu judul pertama. Judul pertama misalnya judul isainya itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa gitu ya. Misalnya. Ketika saya sudah selesai membaca isai tentang Ketuhanan Yang Maha Esa itu, kemudian saya diskusi panjang lebar dengan penulisnya. Di sana dia merasa ternyata tulisan saya masih sangat lemah ya mas. Dan begitu. Oke, saya ganti. Dari Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata berubah. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dipakai. Diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kemanusiaan yang adil dan beradab sudah selesai, kami diskusikan lagi karena ada hal-hal yang harus diperbaiki. Itu sudah selesai, kemudian baru masuk ke isai judul yang kedua. Kami diskusikan lagi. Dan akhirnya isai yang kedua dibuang juga, nggak dipakai lagi. Ketika sampai bab ketiga kami berdiskusi, akhirnya orangnya menyerah. Oke mas, yang judul keempat dan seterusnya tidak usah sampai baca, tak ganti kabeh dhisik. Dan memang itu yang terjadi. Jadi 15 judul yang awal disetor ke saya itu akhirnya berubah semua. Karena akhirnya dia menemukan, kalau bahasanya Mas Ucup tadi, gaya penceritaan versinya dia. Kalau yang tadinya masih melompat-lompat, nggak konsisten dan segala macam, ketika akhirnya kami berdiskusi sampai bab ketiga, akhirnya dia merasa, oh ternyata saya harus menggunakan gaya bercerita yang seperti ini. Akhirnya dirubah semua. Dan sudah jadi, bukunya sudah terbit. Itu yang saya katakan tadi, seorang editor itu butuh kesabaran ekstra Bapak Ibu sekalian, butuh ketelitian yang luar biasa. Begitu ya. Slide yang selanjutnya Ibu. Nah ini kita lebih baik kita mau bicarakan contohnya saja. Kalau terlalu banyak teorinya nanti nggak selesai. Karena kita akan menulis soal isai soal lokalitas, saya mengambilkan contoh yang bicara soal lokalitas ini. Monggo dibaca dulu. Di makalah tidak ada, sengaja tidak saya cantumkan di makalah. Siraman Barongan dapat menarik perhatian besar masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Tulungagung, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tradisi yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan menghidupkannya kembali sehingga memiliki maksud untuk menjelaskan secara gampang dan lebih mendalam tentang tradisi tersebut. Oke, sudah selesai membacanya? Sudah? Sudah belum? Belum dibaca, diselesaikan dulu Bapak Ibu sekalian.
Ini satu paragraf ya. Saya ambilkan satu paragraf dari satu buku ini. Editornya bukan saya, ini editornya bukan saya. Makanya saya berani mengambil contoh ini karena editornya bukan saya. Kalau editornya saya nanti menjadi nggak objektif lagi karena sudah saya edit. Ini belum saya edit. Ini murni dari file yang saya terima. Sudah selesai? Seorang editor itu harus membaca seperti yang saya katakan tadi dari awal sampai akhir. Setelah selesai membaca dari awal sampai akhir, harus membaca ulang per kalimat. Kalau sudah selesai membaca per kalimat, harus membaca lagi per kata. Harus dibaca lagi tanda bacanya. Harus dibaca lagi konsistensi dari si penulis. Banyak sekali ya, hanya satu paragraf ini. Kita bicara satu paragraf. Oke, sudah selesai ya? Kita sekarang membaca kalimat 1. Siraman barongan dapat menarik perhatian besar masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Tulungagung, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tradisi yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Tidak efektif, betul sekali. Karena kan semuanya penulis ya. Semuanya kan penulis, jadi saya nggak perlu bicara panjang lebar seperti apa sih kalimat efektif itu gitu. Oke, kita membicarakan dulu kalimat 1. Menurut salah satu dari jenengan, saya butuh masukan. Saya nggak tahu nggak efektifnya itu di mana sih sebenarnya kalimat 1 itu? Kenapa bisa dikatakan kalimat 1 itu tidak efektif? Ada yang mau menyampaikan? Ya, Mas Lutfan? Pengulangan kata? Kata apa yang diulang? Masyarakat. Dalam satu paragraf ada 3 kata masyarakat. Perhatian besar masyarakat, khususnya warga masyarakat. Karena banyak masyarakat. Oke, 1. Pengulangan satu kata dalam satu paragraf. Jadi nanti kalau panjangan menulis dalam satu kalimat, usahakan ketika nanti menulis jangan mengulang satu kata dalam satu kalimat. Usahakan semaksimal mungkin jangan mengulang satu kata dalam satu kalimat. Tadi pagi aku bangun jam 6 karena aku merasa terganggu oleh anakku yang sedang bermain. Banyak sekali akunya di situ kan. Misalnya begitu. Oke, ada yang ingin memberikan koreksinya kepada kalimat 1? Tunjukkan tangan saja. Mas, panitia ada mic-nya? Siapa yang ingin menyampaikan usulan bagaimana kita mengoreksi kalimat 1? Siraman barongan dapat menarik perhatian besar masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Tulungagung, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tradisi yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Ada yang ingin menyampaikan? Ini sekarang kita bukan penulis ya. Stop, tugas Anda sebagai penulis sudah selesai. Tugasnya sekarang adalah sebagai editor. Ada yang ingin menyampaikan koreksinya dari kalimat 1? Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar ya. Monggo. Langsung aja, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah dan benar. Iya, takut salah ya Pak. Untuk yang pertama itu masukannya. Jadi yang kalimat pertama itu bukan langsung pada siraman barongan dapat menarik perhatian besar masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten itu kan banyak pengulangan kata-kata masyarakatnya. Sebaiknya itu diganti menjadi siraman barongan yang dilakukan setiap tahun dapat menjadi perhatian masyarakat karena belum banyak yang mengetahui tradisi tersebut. Sudah efektif? Agak bulat sedikit. Ya, silakan. Kita sekali lagi tidak mencari benar salah. Kita sama-sama belajar ya. Karena sekali lagi selera bahasa editor itu akan sangat mempengaruhi sebuah buku. Selera kebahasaan seorang editor itu akan sangat mempengaruhi sebuah buku.
Ada yang lain? Bu siapa namanya? Bu Zuli. Mas, tolong mic-nya Mas. Ya. Ini belakang Zuli. Apakah ada yang bisa? Saya tantang pada dengan semua. Apakah ada yang bisa meringkas kalimat satu itu menjadi sebentar Ibu Zuli? Apakah ada yang bisa meringkas kalimat satu itu hanya menggunakan maksimal 10 kata? Monggo. Bu Suli, enggak apa-apa disampaikan dulu. Panjenengan gimana? Selamat. Ini saya mencoba untuk menggunakan apa sesuai bahasa Indonesia. Subjek. Predikat objek. Siraman barongan. Khususnya siraman barongan dapat menarik perhatian besar masyarakat, khususnya Kabupaten Tulungagung, karena banyak mereka yang belum mengetahui tradisi yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Enggak beda jauh dong dengan itu. Hanya Kita sama-sama belajar. Tantangan dari saya adalah apakah di antara panjenengan ada yang bisa meringkas kalimat itu menjadi maksimal 10 kata gitu. Monggo Bu Rini. Siraman barongan dapat menarik perhatian masyarakat Kabupaten Tulungagung yang belum mengetahui tradisi tersebut. Oke. Jawabannya seperti itu. Ya. Tersebut itu bisa kita mengulangi siraman barongan atau kita menggunakan kata tersebut. Ya. Sama. Ya oke. Yang lain tadi di depan sini tadi siapa lagi ya? Sebelahnya Bu Suli. Monggo. Enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah kalimat efektif. Siraman barongan menarik perhatian masyarakat Tulungagung karena tradisi ini unik. Unik, oke. Menjadi sebuah tawaran baru nih dari editor yang lain. Yang perlu diperhatikan ketika kita hendak membuat sebuah kalimat yang efektif, yang perlu diperhatikan eventnya apa Ibu, Bapak Ibu? Eventnya apa? Siraman barongan itu harus muncul ya. Karena itu informasi inti yang hendak disampaikan oleh kalimat satu. Oke. Terus predikatnya apa Bapak Ibu? Menarik perhatian? Menarik perhatian? Ya. Kalau kita menggunakan SPK ya. Terus objeknya apa, Ibu? Masyarakat Tulungagung gitu aja ya. Masyarakat Tulungagung. Terus keterangannya apa yang ada di situ? Oke. Hati-hati ketika menyampaikan soal keterangan. Tradisinya kah atau setiap tahunnya kah yang sebaiknya muncul di kalimat itu? Tradisinya. Dan lebih kuat tradisinya, belum mengetahui. Lebih kuat tradisinya daripada setiap tahunnya. Saya tidak akan menyimpulkan apapun karena kita sama-sama belajar nih. Seperti yang saya katakan tadi. Gaya kebahasaan seorang editor itu akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah tulisan. Kalau misalnya Bu Rini mengatakan soal tradisi itu lebih penting daripada tahun setiap tahunnya, maka Bu Rini akan berusaha mengejar itu. Akan berusaha mengejar bahwa tradisi itu harus muncul di kalimat itu. Kalau ada yang berpendapat bahwa setiap tahun itu lebih penting daripada tradisi, maka setiap tahun pasti akan muncul di kalimat itu. Boleh nggak kalau misalnya nih, kalau saya mengatakan karena itu adalah tradisi, berarti kan diulang-ulang? Ya. Diulang-ulang ya? Nah, misalnya kita menggunakan tradisi tahunan, boleh kan? Boleh. Terima kasih Bu Sanita.
Ketika kita membaca tradisi tahunan, berarti otomatis si pembaca akan langsung paham bahwa tradisi itu selalu dilaksanakan setiap tahun. Nah, jadi siraman golongan ya adalah tradisi tahunan tahunan di Kabupaten Tulungagung ya masyarakat Tulungagung. Nah, jangan lupa perhatikan ada kata dapat di situ. Dapat menarik. Potensi. Kalau dapat menarik berarti artinya apa? Sudah menarik atau belum menarik? Potensi. Atau ada potensi untuk menarik? Potensi. Ya Mas Lutan, pentolmu itu bisa menarik perhatian orang loh Mas Lutan. Pentolmu itu menarik perhatian orang. Kan beda ya? Sudah. Itu pentingnya seorang editor belajar soal konten, soal penyampaian. Ternyata kata dapat itu bisa mempengaruhi arti secara keseluruhan dari kalimat yang disampaikan. Hanya kata dapat itu bisa mempengaruhi arti keseluruhan dari yang disampaikan Bu Ani tadi kan oke banget ya. Yang disampaikan oleh Bu Siti Saatan juga tradisi tahunan selesai. Tetapi kalimatnya Bu Ani tidak ada kata dapat di situ. Itu yang harus berhati-hati. Nah, oke, kita masuk ke masuk kalimat ketiga. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menghidupkannya kembali sehingga memiliki maksud untuk menjelaskan secara gamblang dan lebih mendalam tentang tradisi tersebut. Sama ya, kasusnya sama dengan kalimat yang satu ya. Betapa tidak efektifnya kalimat tiga itu. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menghidupkannya kembali sehingga memiliki maksud untuk menjelaskan secara gamblang dan lebih mendalam tentang tradisi tersebut. Ya, mungkin Bu Mei ketawa-ketawa melihat kalimat-kalimat seperti ini ya. Waktunya sangat mepet, mohon maaf kawan-kawan. Kita akhiri untuk paragraf ini. Artinya, ketika nanti teman-teman menulis dan mengedit kembali tulisan, berusahalah membuat sebuah kalimat yang sangat efektif. Bukan hanya kalimat efektif, tapi paragraf juga harus sangat efektif. Kalau saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan yang naskahnya saya edit itu, kalau Anda hendak mengulang satu kata dalam satu paragraf, jangan terlalu berdekatan. Paragraf ya, bukan kalimat. Kalau kalimat, jangan berusahalah untuk tidak mengulang satu kata dalam satu kalimat. Tapi kalau mengulang satu kata dalam satu paragraf, berusahalah untuk mengulang kata itu, tapi jangan terlalu dekat. Misalnya di kalimat satu itu muncul kata barongan, maka pada kalimat terakhir saja barongan itu munculkan lagi. Jangan kalimat satu muncul barongan, kalimat dua muncul barongan, kalimat tiga muncul barongan. Bedakan antara mengulang kata dalam kalimat dengan mengulang kata dalam paragraf. Kalau tidak bisa dihindari mengulang kata dalam satu paragraf, usahakan pengulangan itu tidak dalam posisi yang sangat dekat. Begitu ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Oke. Nah, ini berkaitan dengan storytelling. Bagaimanapun juga, seorang penulis itu sebenarnya adalah seorang pencerita. Betul ya? Dia menceritakan apa yang ada di pikirannya melalui tulisan. Nah, ini penulisnya sedang menjadi seorang pencerita. Kisah ini bermula pada masa hidup muda dengan kehidupan salah satu tokohnya, Empu Sendok. Empu Sendok yang memberikan diri atau mencari tempat aman dengan berada di daerah Tulungagung. Perhatikan kalimat yang ada di tanda petik. Itu artinya langsung deh. Itu sudah sangat paham soal itu ya. Mbah Jambangan bermula dari zaman Empu Sendok. Ketika beliau menjadi raja, terjadi perang Hindu Buddha di Jawa Tengah. Bertepatan dengan kejadian tersebut, Gunung Merapi meletus. Empu Sendok lalu mencari tempat yang aman. Singkat cerita, jikalau beliau ingin pergi ke Tulungagung, sangat tidak mungkin karena daerahnya masih belum rawa-rawa. Oke? Sudah selesai membacanya?
dibaca dari kalimat 1 sampai titik setelah rawa-rawa itu. Sudah? Sudah? Ada yang menemukan sesuatu yang janggal di paragraf itu? Dialog teks. Dialog teksnya kenapa Ibu? Itu nggak jelas itu apakah itu dialog teks apa bukan? Kenapa dikasih? Ya. Kenapa dalam tanda kutip gitu ya? Ya, dalam tanda kutip tapi bukan bahasa percakapan. Ya, oke, satu dari Bu Alisahra. Itu saya mengutip apa adanya dari paragraf yang disampaikan di buku itu ya. Saya mengutip apa adanya itu. Paragrafnya ya begitu. Satu paragraf itu. Dari Bu Alisahra, keanehannya adalah kok itu lah itu sih ngomong siapa ya? Oke. Kalau percakapan terlalu panjang. Yang lain? Oke. Mengulang informasi apa Bu? Bu Sendok? Di bawah? Di dialognya, oke. Narasi di sebelum dialog sudah muncul soal Bu Sendok, kemudian terulang lagi di kalimat langsungnya itu, oke. Dari Ibu siapa namanya saya lupa namanya Bu Alfi. Iya, Pak Alfi. J. Saya agak lupa. Ada dua cerita. Oke. Kan jelas Bu Sendok. Terus Pak dan Mbak itu nggak nyambung, ngobrol bahas dan jalan. Lalu baca jalan terus kembali lagi ke Bu Sendok. Sedikit saya tambahin sedikit karena tidak itu muncul di bawah sebenarnya. Mbah Jambangan itu sebuah situs gitu, sebuah situs Mbah Jambangan itu nama sebuah situs gitu loh aku. Sebuah tempat lah, sebuah tempat. Mbah Jambangan itu bukan nama orang. Mbah Jambangan itu nama sebuah situs. Kutipan tapi tidak jelas. Oke, sama dengan Ibu Sa'adah ya. Bahwa itu nggak jelas itu kalimat dari siapa gitu. Dari siapa gitu ya? Oh, Bu Pani dari Pani sorry. Ada yang lain? Saya ingin salah satu dari panjenengan menemukan satu hal yang sangat fatal dari paragraf itu. Apa sih yang sangat fatal dari paragraf itu? Salahnya gitu. Jikalau beliau singkat cerita, apa yang sangat fatal dibaca dari awal sampai akhir waktu itu? Gimana? Paragraf diri sendiri atau dari satu teks setelah tadi kita pakai dari ruang sebelah. Pakai kita. Ayo kita sama-sama menjadi editor yang teliti. Apa yang sangat fatal dari paragraf ini? Ini bukan masalah konten di dalamnya, tapi teknik penulisan. Kalau dalam satu paragraf itu setelah titik harusnya menyambung. Jeda, nah ini apa kutipan langsung atau apa kan berdasarkan kutipan langsung kan harusnya mendorong ke semuanya. Kalau percakapan harusnya setelah titik langsung disambung terus disebutkan siapa yang berbicara. Ada tiga orang yang mengatakan soal kalimat langsungnya nggak pas gitu. Ada lagi yang bisa menemukan satu orang saja. Cacat logikanya gimana Bu Alisahra? Pakai mic dong. Pakai mic. Bu, pakai mic Bu. Iya benar, ada cacat logika di situ kawan-kawan. Ada cacat logika di paragraf itu, ada cacat logikanya. Siapa yang bisa menemukan cacat logika di situ? Ya, silakan Mas Tuan. Mas. Kenapa? Aduh nggak dengar. Mau pakai mic. Pakai mic dong. Kegabung dari ruang sebelah soalnya. Dan gunung api meletus, ada rawa-rawa gitu ya. Terus itu ada perang Hindu Buddha. Jadi kayak setting kejadiannya. Ada setting kejadiannya. Oke Mas Tuan, gimana? Kalau menurut pulang gitu. Iya, belajar menjadi editor kawan-kawan. Di sini kan ada keterangan gunung Merapi meletus. Ya. Tapi tidak bisa pulang karena daerahnya masih berrawa-rawa. Oke. Gunung meletus kan tidak mungkin ada rawa. Oke. Ini pentingnya saya katakan tadi
seorang editor itu harus menguasai dengan baik konten yang sedang dia edit. Jadi mau tidak mau nanti ketika Anda itu menjadi editor bagi buku ini, Anda harus belajar soal Empu Sendok, Anda harus belajar soal letusan Gunung Merapi, Anda harus belajar tentang perang Hindu-Buddha di Jawa Tengah, Anda harus belajar sebabnya Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mau tidak mau harus membaca itu, sehingga akhirnya bisa menemukan cacat logikanya di mana. Ya, mau ibu, silakan. Mau tidak mau seorang editor itu harus banyak sekali membaca. Saya juga terpaksa harus membaca ini ketika mencarikan contoh bandingan. Akhirnya saya membaca apa sih yang terjadi ketika Empu Sendok itu pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Monggo ibu. Menurut saya ini ceritanya ambiguitas informasi sejarah. Ya. Jadi pernyataan perang Hindu-Buddha itu tidak jelas dan kurang tepat. Ya. Karena dalam sejarah Nusantara istilah tersebut itu jarang digunakan secara spesifik. Ya, betul. Kemudian sedang ada perang apa sebenarnya ketika itu? Gak ada yang tahu ya. Gak apa-apa, karena jangan tidak fokus ke sejarah itu. Sedang ada perang ketika Empu Sendok memindahkan itu. Bukan ada perang, ada penyerangan gitu ya. Mau teruskan ibu? Jadi sebaiknya dijelaskan secara lebih historis atau menggunakan istilah yang sesuai dengan konteks zaman yang pusing. Oke, ya terima kasih masukannya. Karena nanti panjenengan itu akan bicara soal hal-hal bersifat lokalitas dan ada kemungkinan nanti dengan menuliskan soal sejarah yang masuk di dalam tulisan itu, maka harus berhati-hati ketika memasukkan konten sejarah dalam tulisan. Jangan sampai terjadi kecacatan. Oke, coba saya perhatikan apa yang saya baca. Empu Sendok yang melarikan diri atau mencari tempat aman dengan berada di daerah Tulungagung. Perhatikan ya, Empu Sendok yang melarikan diri atau mencari tempat aman dengan berada di daerah Tulungagung. Oke, cukup? Sudah sangat paham ya? Perhatikan lagi. Singkat cerita, jikalau beliau ingin pergi ke Tulungagung, sangat tidak mungkin karena daerahnya masih berupa rawa-rawa. Logikanya di mana? Itu dia. Di kalimat 1 mengatakan tempat aman dengan berada di Tulungagung, sudah di sana dan aman. Tetapi pada kalimat yang terakhir, tidak mungkin karena daerahnya masih Tulungagung daerah aman atau daerah rawa-rawa. Ya, itu yang namanya kecermatan seorang editor itu di situ. Saya berikan kesempatan 15 menit, ternyata nggak ada yang menemukan. Fokusnya ke ceritanya ya. Itu yang saya katakan tadi, ketika kita mengedit naskah diri kita sendiri atau mengedit naskah orang lain harus sangat cermat. Sepertinya sepele, tetapi kalau panjenengan sudah terbiasa membaca teks dengan detail, dengan rapi, dengan hati-hati, akan menemukan hal seperti ini. Akhirnya menyerah membaca buku itu. Saya sering begitu ya. Gak enaknya itu gitu Bapak Ibu. Jadi lebih baik tidak usah jadi editor deh. Iya, saya membaca buku, judulnya bagus, kemudian kata pengantarnya bagus, kemudian masuk ke paragraf awal bab 1 itu sudah menemukan cacat dan seperti itu sudah saya teruskan bukunya, sudah pasti banyak kecacatan di belakangnya, meskipun tidak sehat ya, harusnya tetap percaya, tapi saya kadang sakit hati. Kadang buku ini larang, supaya cacat logikanya bertumpuk-tumpuk, itu akhirnya sudah tidak saya teruskan membaca. Masih ada waktu sebentar lagi nih, kita masuk ke contoh yang ketiga. Oh, belum sempat dikirim ya. Harusnya ada contoh ketiga tadi, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak apa-apa lah ya, tidak apa-apa ya, karena waktunya tinggal 15 menit. Sebenarnya ada contoh yang ketiga yang seperti saya katakan tadi, saya selalu merasa pusing, ingin menyerah kalau membaca karyanya, tulisannya anak-anak SMP. Nanti ini berkaitan dengan gaya bahasa. Sebenarnya berkaitan dengan gaya bahasa. Mohon bersabar sebentar.
berkaitan dengan gaya bahasa yang harus kita pakai ketika ketika kita menuliskan sesuatu. Saya kirim ke WA tadi Pak. Oh, dikirim ke email.